Cerita horor bukan hanya membuat bulu kuduk kita merinding saja, tapi cerita seperti ini tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun kini sudah masuk pada era kemajuan teknologi, bukan berarti cerita hantu ini lenyap begitu saja. Justru, sosok hantu banyak sekali punya andil besar dalam perkembangan konten horor di era kekinian. Dalam tanda kutip, banyak manusia yang mengincar penampakan mereka sehingga bisa terekam kamera, dan beresiko bagi sosok hantu itu kehilangan harkat dan martabatnya. Hehe. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang banyak beredar di media sosial, khususnya di YouTube. Terlepas dari benar dan tidaknya sosok hantu ini dikisahkan meneror pesantren, yaitu kisah Herlina. Herlina adalah santriwati yang berasal dari pondok pesantren di daerah Lamongan, Jawa Timur. Selama di pesantren, Herlina adalah sosok remaja yang dikenal tak bisa diatur. Pada suatu hari, ia kedapatan mencuri sebuah batu akik milik pengasuh pondok pesantren oleh salah satu santri. Karena perbuatannya yang melanggar aturan, para pengurus pondok pun berencana melaporkan kejadian ini kepada pengasuh agar ia diberi sanksi. Mendengar hal itu, Herlina merasa ketakutan dan memilih kabur dari pesantrennya. Namun sayang, saat di jalan, Herlina justru mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia meninggal dunia. Kabar tentang kematian Herlina tidak diketahui sama sekali oleh pihak pesantren. Ayah Herlina yang tak terima atas kejadian naas yang dialami anaknya itu, dengan tanpa meminta penjelasan pesantren, justru malah mendahulukan amarahnya dengan cara mendatangi seorang dukun sakti untuk membalas dendam kepada pihak pesantren tempat Herlina menimba ilmu. Dukun tersebut mengirimkan sosok yang menyerupai Herlina ke pesantren itu sesuai dengan transaksi harga yang telah disepakati. Si dukun berpesan kepada ayah Herlina agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Singkat cerita, hantu Herlina kembali ke pondok pesantren. Namun, pihak pondok yang tak mengetahui Herlina meninggal menerimanya kembali dengan syarat Herlina harus menerima takziran atau hukuman yang diberikan kepadanya. Setelah sang ayah mengantarkan sosok hantu Herlina tersebut, maka kembalilah ia ke asrama pesantren. Di kamar pesantren, Herlina tak terasa seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasakan adanya kejanggalan. Gadis itu terlihat pucat dan hanya diam, terpaku saja. Bahkan, tas Herlina pun juga berbau busuk. Karena merasa penasaran, teman-temannya pun akhirnya membuka tas tersebut dan ditemukan banyak darah di dalamnya. Ketika teman yang mengetahui isi tas itu adalah darah, mereka tak mau lagi sekamar dengan Herlina. Hingga keesokan malamnya, Herlina meminta pengurus pesantren untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Tapi, setelah 2 jam, Herlina tak keluar dari dalam kamar mandi. Pengurus pesantren dan beberapa temannya pun terpaksa mendobrak pintu kamar mandi itu. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok hantu wanita berpakaian merah, bertaring dan tertawa.
Orang-orang yang mendobrak pintu tersebut pun akhirnya berlari ketakutan dan melaporkannya kepada Pak Kiai. Pak Kiai kemudian menangkap hantu itu ke dalam botol dan membuangnya sejauh mungkin. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa nyatanya Herlina telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah Herlina untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan kisah tersebut, tidak ada kelanjutan seperti apa kisah hantu Herlina selanjutnya. Namun, bisa saja sosok Herlina justru sedang duduk manis di samping Anda. Hingga saat ini, masih banyak rumor yang beredar tentang teror sosok Herlina dengan berbagai versi dan alur yang berbeda. Kisah mitos seperti ini tidak seharusnya kita percayai, tapi ada baiknya apabila kita bisa mengambil pelajaran di balik setiap kisah mitos yang beredar. Apakah Anda mempercayai kisah Herlina ini? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.